Ya 1 jam ya, kalau duduk di pojok situ jangan ganggu mama. Saya kasih tahu, setelah 1 jam kembalikan HP. 3 jam dia duduk di situ. Mamanya lupa, dia juga lupa. Dia tenggelam, namanya sibuk. Saya yang pergoki, saya perhatiin, saya yang coba tuh lihat anak ini lihat apa aja. Dan jawabannya itu, dia lihat apa aja. Pertama dia mulai YouTube for kids. Menurut perintah mamanya, dia harus lihat hanya YouTube for kids. Setelah 15 menit dari YouTube for kids jadi TikTok. Dan selama 2,5 jam mainnya di gelombang TikTok. Ngerti kan? Dari posting ke posting ke posting ke next, algoritmanya sendokin dia, algoritma kasih makan dia, dan dia lihat, dan yang dia lihat tidak pantas untuk dia lihat. Yang ngisi mata dia dan otak dia sungguh nggak pantas untuk anak umur 8 tahun, 9 tahun. Nggak cocok banget yang seksi itu, nggak cocok banget yang horor itu, yang akutkan itu, nggak cocok. Akhirnya saking gemesnya saya duduk di samping dia. Can you imagine? Di desa, di antah berantah, di pulau Sumba ada orang bule segede bagong seperti ini. Pakai jas, pakai dasi di desa panas. Saya nggak mau buka, saya tetap pakai itu. Saya duduk di samping dia nggak ngerti nggak? Itu lagi misteri. Apa artinya seperti orang salah ngomong, tapi di Indonesia enggak ada artinya Dia nggak ngerti masalah. Dia melihat juga enggak, melirik juga enggak, peduli juga enggak. Padahal gitu loh, ada saya duduk di situ, dia nggak tahu karena dia di situ tersihir. Saya sekarang bertanya, apa yang menjadi dampak kumulatif kalau selama 10 tahun ratusan ribu postingan itu cuci otak generasi? Apakah kita heran muncul generasi yang berbeda, yang baru? Kenapa? Karena dicokokin 1000 ideologi, 1000 konsep, 1000 filosofi, 1000 omongan, puluhan ribu pendapat, semua dicekokin. Sementara mamanya sibuk, papanya sibuk. Next please. Tsunami yang menunggangi revolusi digital tak lain tak bukan adalah gerakan ideologi gender. Gender adalah sesuatu menurut mereka yang bisa dipilih. Kelamin biologis itu adalah kebetulan. Itu nggak penting, yang penting adalah gender. Dan gender adalah keputusanmu. Gender adalah perasaan. Gender adalah kamu menyelaraskan perasaan dan firasat kamu dengan sebuah gender ideal yang menurut kamu. Ini yang menjadi berusaha. Ini berusaha mendefinisikan ulang keluarga itu sendiri. Cetak biru ilahi yang ada di kitab Kejadian, Tuhan jadikan yang laki dan perempuan, Adam and Eve, no Steve. Saya selalu bilang waktu Adam berjumpa dengan Eve, nggak ada di semak itu, nggak ada Steve yang dalam penantian. Ada Adam and Eve. Dan Tuhan satukan laki dan perempuan, dan Tuhan memberkati, lalu Dia memberi mandat, pergilah beranak cucu dan bertambah banyak. Dan ini yang merusak itu semua. Dan bisa beranak cucu, namanya LGBTQIAA++. Ini semua adalah gay, ini semua adalah homoseksual. Mau disamakan, mau dibungkus dengan cantik, dengan pelangi,
untuk seakan-akan ini hal lain, tetapi di dalam kemasan itu adalah homoseksual, lesbian, wanita dengan G, gay, pria dengan pria, B, bisexual. Berarti saya suka perempuan, saya juga suka laki. Yang perempuan normal, suka laki, gay, ya gay juga. T, transgender. Saya pakai rok, saya pakai lipstick, saya bilang, saya bukan Mark, saya Marcella. Gay juga, karena kalau saya sudah ganti kelamin, dan saya ubah nama, dan saya bilang, saya normal, saya bilang, saya perempuan. Dan kamu harus mengaku bahwa saya perempuan, kamu harus hargai perasaan saya. Lalu siapa yang saya cari menjadi pasangan saya? Steve. Gay juga, homoseksual juga, LGBT, semua adalah homoseksual. Dan ini dikemas dengan gender, ideologi gender, dan akhirnya disendokin kepada siapa? Generasi remaja kita. Jadi normalisasi melalui apa? Melalui sosial media. Semua istilah mereka sudah tahu. Anda tidak tahu. Anakmu tahu. Mereka tahu. Mereka berbahasa asing. Dan waktu kamu, mama dan papa, mulai bicara mengenai seksualitas, mereka cuma geleng-geleng kepala dan mereka bilang, sekarang namanya hak asasi manusia, dan yang waktu mama dulu, seakan-akan firman Tuhan itu dikesampingkan, hak asasi manusia ini loh yang lagi in. Dan orang tua bingung sebabnya. Ini menjadi ideologi yang melulu landakan generasi anak-anak kita next please. Dan ini adalah tsunami yang ketiga, kita sebut ini sebagai AI next please. Yang ini adalah bangkitnya artificial intelligence. Ini adalah kecerdasan buatan. Kalau saya bilang 5 tahun yang akan datang semua akan bergeser dan shifting karena kecerdasan buatan. Ingat, kecerdasan buatan bukanlah teknologi baru. Ini yang di gereja kita belum pahami, kita belum mengerti. Ini bukan sekedar. Ini kalian itu kalau semangat mengkritik saya, serentak semuanya itu saya jadi sakit hati. Bukan sekedar teknologi. Misalnya bilang, ini kan teknologi Pak, bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk. Betul. Seperti pisau, kata orang, pisau bisa dipakai untuk pemotongan, pisau juga bisa dipakai untuk 3 orang. Bergantung kepada maksud sang pengguna. Itulah teknologi, bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk, setuju. Tetapi kecerdasan buatan bukanlah sekedar teknologi. Dia adalah sebuah kecerdasan. Artinya pisau tadi hidup. Pisau tadi itu bisa mikir sendiri. Bisa putusin sendiri dia mau apa. Jadi kecerdasan buatan ini adalah spesies baru. Spesies digital. Yang punya kecerdasan yang super cerdas. Ini coba kita lihat. Tahun 2022 baru 1,5 tahun yang lalu, ChatGPT 3 ya baru lahir. Setahun yang lalu muncul ChatGPT 4. Ingat, ini baru setahun yang lalu loh. ChatGPT 4 waktu diukur IQ-nya, kecerdasannya, mereka mendapat ChatGPT 4 setara dengan Einstein. 155 IQ. Jauh di atas saya. Saya nggak tahu, mungkin saya 110. Jadi berapa persen di atas saya? Saya ngobrol dengan Einstein bisa. Aku bisa ngopi dengan Einstein.
Aku bisa tawarkan Einstein makanan, cemilan, dan kita bisa ngobrol. Tapi kalau Einstein sudah mulai ngomong teori relativitas, mulai ngomong mengenai quantum mechanics, mulai ngomong mengenai black hole, ngomong mengenai alam semesta, saya langsung diam. Saya bisa ngangguk, ngerti nggak? Saya ngangguk. Hamba Tuhan kan pintar acting kan. Nggak paham apa-apa. Kita ngangguk, kita ya. Atau seperti Pak Gilbert Hart, ya. Ngerti nggak? Gitu. Bisa, tetapi nggak ngerti. Itu 155 ketemu dengan 110, bedanya kurang lebih 35% kecerdasannya. Tetapi ChatGPT 5 yang tahun ini akan terbit, mereka perkirakan kecerdasannya bisa sampai 1.500. Itu seperti manusia bicara dengan cacing. Cacingnya itu dengar suara kita, tapi nggak ngerti. Atau semut melihat kita masuk di sini, lihat kita kumpul, tapi nggak ngerti dia kumpul untuk apa. Ngomongnya tuh generasi keluarga, gereja berdayakan keluarga, nggak ngerti maksudnya apa. Berlebih seperti itu. Ratusan kali. Jadi ini kecerdasan yang dewa. Next please. Jadi AI, dia ketemu dengan sosial media. Ini tahun 2025 dan tahun 2026. 2 tahun ke depan ini. Dia ini lagi jatuh cinta sekarang, AI dengan sosmed. Sehingga akan dilahirkan adalah tong-tong digital yang baru, yang belum pernah manusia lihat sebelumnya. Belum pernah lihat secantik ini, semenawan ini, semenggiurkan ini, sesensual ini, semengagumkan ini, nggak pernah ketemu. Ini adalah kepompong virtual di mana anak-anak kita kalau dia masuk ke dalamnya, di situ saudara, dia akan menikmati dunia yang baru. Dan di situ dia diakses oleh algoritma, dia diakses oleh yang baru. Kita harus mengerti bahwa yang paling kena, yang paling rentan adalah generasi anak-anak kita. Ada dicuci otak semua. Next please. Ini kalau Anda belum lihat suara, saya cuma tampilkan, saya nggak putarkan videonya. Tetapi sekarang AI dengan secepat ini, dia buat video yang kita nggak bisa lagi lihat bedanya antara kita syuting dengan kamera dengan AI yang bikin. Saya kasih contoh, ini bukan pria, itu bukan wanita, itu adalah buatan AI dalam konteks video. Hanya dari ketikan kita, misalnya saya ketik, saya minta melihat Pak Frankie Ketua Sindoda, BKPM, yes. Sedang jalan-jalan di pantai Kuta, dikejar ruang putih dari kutub utara, dan AI akan ciptakan itu, dan beneran persis Pak Frankie, dan beneran persis beruang, dan adegan itu dibuat, langsung dibuat. Seperti ibu ini merayakan ulang tahun, seperti manok ini, seperti semut ini, just like that. Saya mau beritahu, kita memasuki era di mana anak-anak itu sudah tidak tahu lagi yang mana yang real, yang mana yang fake, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Dia masuk di era di mana dia begitu dipengaruhi oleh begitu banyak informasi, tapi yang mana yang benar? Next.
Jadi ini kita sebut di exponential increase of influence. Tadi kita di sosmed, tetapi sekarang kita memasuki era kecerdasan buatan dengan kepompong virtual yang baru. Selama ini yang kita hafal, kita lihat generasi anak-anak itu rata-rata kayak gini dengan HP, dengan ini, wah dengan aplikasi-aplikasi. Tapi kita pindah di mana anak-anak di dalam kepompong virtual yang sangat luar biasa cantiknya eksklusif. Waktu saya habis, apalagi saya dimatikan ya. Nah ini saya tambahin ini tadi malam. Saya tambahin ini karena aku merasa bahwa ini jarang diomongin, tapi Anda perlu tahu bahwa dunia sedang berubah begitu cepat. Quantum computing ini mulai muncul sebagai satu realita di mana komputer, dan ini adalah komputer kuantum yang real, yang sekarang yang ada di MIT. Ini adalah komputer yang puluhan ribu kali lebih cepat, lebih powerful daripada superkomputer yang sekarang. Jadi, next please. AI nanti berjumpa dengan quantum computer yang sekarang semua negara balapan untuk menciptakan quantum computer yang lebih powerful dan lebih besar. China dengan Amerika itu balapan karena siapa yang lebih dulu mendapatkan, dia lebih dulu bisa crack semua rahasia. Tidak ada lagi namanya rahasia di dunia ini. Semua bisa dibongkar dengan power daripada quantum computer. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat fantastis di mana AI yang pada akhirnya akan mengatur sistem, akan mengatur lembaga, akan mengatur pemerintahan. Karena dia begitu mahir untuk mencair semuanya ini menjadi satu kesatuan yang smooth, yang dahsyat. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Next please. Jadi ini perang pengabu, sekali lagi yang ada di kena badai ini adalah anak-anak kita. Saya tidak terlalu khawatir iman Anda. Anda adalah seperti saya, kita seumur ya, mungkin kan seumur ya, saya udah umur 60. Tapi mirip lah, namanya juga gembala senior, ya segitu deh, 45, 55, 65. Saya nggak khawatir mengenai Anda. Saya percaya Anda berakar kuat di dalam Kristus, bertunas menghasilkan buah sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi anak-anak, next please. Siapa yang akan dia tanya kalau dia bingung? Tanya AI dia. Dia kan tanya AI juga. Dia tanya Google juga. Sekarang ada namanya AI Jesus. Anda udah lihat AI Jesus? Bagus dong. Ada satu portal, Anda klik di portal itu AI Jesus, muncul Yesus. Mirip-miriplah dengan Yesus di toko buku. Cakep, gentle, matanya tuh baik banget. Matanya tuh kayak, kayak hangat. Terus dia tanya apa aja? Yesus, kenapa saya lahir dengan 3 kuping? Banyak yang kerjain dia. Pertanyaannya aneh-aneh. Dia jawab loh. Tidak ada pertanyaan yang dia nggak jawab. Kamu kutuk dia sekalipun, dia akan tetap jawab. Mark, terima kasih atas pertanyaan mengenai kuping yang ketiga. Memang sih, kamu punya sense of humor yang tinggi. Terima kasih kamu mau datang kepadaku dan ngobrol dengan aku. Aku senang. Sebenarnya yang perlu ditanyakan adalah dengan gereja yang kamu ada, apakah kamu bisa berikan nasihat orang lain? Yes. Orang terkesima, ini AI Jesus, semua program, semua kecerdasan buatan, dilepas aja. AI Jesus. Saya dengerin, saya tanya, 90%
10% salah, bro. Tanya LGBT, aku mengasihi semua. Anda yang belum cari jalan sendiri, tetapi aku menyertai kamu dalam perjalanan. Itulah AI Jesus. 90% benar. Nah, yang 10% itu, saudara, yang menggiring satu generasi ke arah yang salah. Halo? Gitu. Jadi saudara, kita memasuki era di mana, oh ini saya punya slide yang baru. Ini bukan dia, aku berganti. Ini kita sebut namanya AI agents. Oh, balik lagi. Ya, AI, kita sebutnya AI agents. Di mana dijanjikan gini, AI akan menjadi sahabat setiap anak dan remaja. Setiap kali kan dia AI nggak tidur. Setiap saat ditanya dia ada. Setiap pertanyaan dia bisa jawab. Dia jadi counselor, dia jadi psikolog terbaik, dia menjadi guru yang terbaik. Guru tentang matematika masih bisa, dia nggak tidur. Dia selalu jaga, selalu ada. Dia bangun jam 3 pagi dan dia bilang, Tuti, dan Tuti langsung jawab, iya, aku di sini, keren. Psikolog terbaik, penasehat, finansial, sumber informasi. Dan kalau kamu mau tahu benar atau salah, tanya saja sama si Tuti, atau Vicky, atau Bambang, atau Budi, atau Mark, siapa aja yang mau kasih dia nama sahabat kamu. Next please. Next please. Ini perjanjian Allah dan generasi. Ini penting banget. Jadi waktu Allah membuat perjanjian dengan umatnya, di Yesaya pasal 60 kita pada hafal semua dan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Tetapi ayat-ayat menjelang berkata seperti ini, adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, turun temurun. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan mengikat perjanjian turun temurun. Kemuliaan Tuhan hanya nampak bila ada generasi bangkit yang menyatakannya. Tuhan tidak punya cucu, Anda yang punya cucu. Tuhan hanya punya anak. Setiap generasi harus mengenal Tuhan secara langsung menjadi anak Bapa di surga. Yang punya cucu adalah Anda. Beranak cucu bertambah banyak. Ini loh aku ikat perjanjian dengan kamu. Turun-turun. Berarti kamu harus kasih on. Anda yang harus terus turunkan warisan daripada iman, percaya, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, takut akan Tuhan harus diwariskan kepada anakmu, cucu, cicit dan seterusnya. Next please. Dan Yesus juga punya hati yang sama. Next please. Berdasarkan firman Tuhan, ingat bahwa perjanjian lama berakhir dengan kitab Maliaki pasal yang keempat yang mengatakan bahwa dan dia akan datang Elia yang akan membalikan hati anak kepada bapa dan bapa kepada anak. Nah, kemudian bersambung, ini Yesus yang berbicara di Matius pasal 18. Ya. Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah murid-murid. Siapakah murid-murid? Siapakah murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah pemimpin-pemimpin gereja mula-mula. Adalah mereka yang menerima mandat amanat agung. Mandat untuk membangun gereja mula-mula. Mereka adalah pentolan, bapak-bapak yang menerima mandat ini daripada Yesus langsung dan kemudian melangkah untuk melaksanakannya.
Mereka semua adalah rata-rata ayah dan punya keluarga. Dia katakan kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ya, ini murid-muridku, pemimpin gereja mula-mula, penerima amanat agung. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kalau kamu mau membuat hati Tuhan tersentuh di gereja Anda mau membuat hati Tuhan iba, hati Tuhan terdesak dengan kasih, sambutlah anak-anak sama dengan Anda sambut Yesus sendiri. Nanti ada dua orang yang katakan amin. Amin. Tetapi, nah ini yang seharusnya membuat bulu roma kita naik. Ini yang seharusnya membuat Anda merinding. Ini harus membuat Anda itu akan keringatan di sini. Barang siapa menyesatkan salah satu saja dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilauan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke laut. Yang ngomong Yesus. Ini Yesus ngomong kepada pemimpin gereja. Konteksnya bukan hanya anak yang datang di gereja kita, tetapi konteksnya adalah kamu sebagai pemimpin gereja melihat komunitas, di mana dalam komunitas itu adalah jemaat kita, keluarga-keluarga kita, adalah radius pengaruh kita. Disinilah adalah lahan kita, disinilah adalah medan kita, dan disinilah tanggung jawab kita. Jangan sampai di dalam komunitas itu ada satu pun yang hilang. Next please. Ini dibuktikan dengan survei. Saya buat ini di The Parenting Project. Kami membuat seri tentang parenting. Ini saya buat ada 11 modul. Di modulnya yang kedua saya langsung keluarkan ini supaya orang tua itu kesel bahasa Indonesia super keren kan, kesel. Bahasa Indonesia itu ada gregetnya loh, ada perasaan kalau kita berbahasa Indonesia disertai dengan keselakan. Mesin dosa, kecanduan, pelarian, dan kebejatan orang dewasa akarnya di masa kecil. Siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak di masa kecil? Tak lain tak bukan mama dan papa, bukan guru sekolah minggu, bukan juga bapak pendeta. Mereka punya tugas, mereka sebagai komunitas untuk mereka menjadi nilai tambah. Gereja adalah bonus, ya, sekolah minggu adalah bonus, sekolah Kristen adalah bonus, tetapi yang bertanggung jawab mama dan papa. Makanya gereja harus fokus gimana supaya mama dan papa kuat, apalagi di era perang pengaruh yang eksponensial yang kita masuki. Kalau kita tidak amankan keluarga, kalau kita tidak kuatkan papa dan mama, selesai. Kita akan menjadi seperti gereja di Korea Selatan. Saya di Korea Selatan sejak tahun 2015 bolak-balik. Saya dirikan pelayanan CBN di Korea Selatan. Saya membuat superbook dalam bahasa Korea sampai saya hire pemain suara yang aktor suara yang bertugas untuk film Marvel. Saya rekrut karena mereka Kristen untuk mereka menyumbang suara mereka untuk Super Bowl. Jadi Super Bowl di Korea Selatan lebih bagus dalam bahasa Korea daripada bahasa Inggris yang asli. Ini spektakuler. Tetapi 60% dari gereja di Korea tidak ada sekolah minggu. Iya, 60%.
Dan sekarang Korea itu dari 27% Kristen di tahun 90-94 sekarang tinggal 12%. Turun. Dia lagi amblas. Generasi K-pop, generasi BTS K-pop itu sudah tinggal. Tarian K-pop itu dancing dirusak. Generasi habis. Padahal dulu orang kan itu. Jadi apa? Pastor Yonggi Cho. Jadi apa? Mati kan ya? Dorong kehilangan generasi. Pembiayaan, sakit hati, ya, secara ini dianiaya secara psikologis, ya, KDRT, ini yang bikin rusak, bikin trauma generasi anak, sehingga pada akhirnya lahirlah generasi yang tidak kuat, tidak kuat dalam imannya, labil, mudah ditiup karena sakit hati. Karena gak kuat imannya. Next. Makanya Tuhan memberi perintah bagi setiap orang tua. Sebenarnya Yesus sedang berbicara itu mengenai Matius pasal 18. Jangan sampai satu pun anak ini, semua yang duduk di situ mengerti perintahnya ini. Next please. Di kitab Ulangan pasalnya ke-11. Tapi kamu orang tua, papa dan mama harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu, mama dan papa, harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila kau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila engkau bangun di setiap saat. Jadi mereka, Yesus bicara kepada murid-murid, mereka semua dah hafal ini di luar kepala. Di luar kepala. Apa di luar kepala? Mereka udah hafal mati. Mereka tahu ayat ini. Jadi Yesus ngomong sama mereka, menempat mereka. Oh iya, ini tanggung jawab kita, harus kena. Wow, next please. Jadi ini saya nggak ada waktu, saya juga ini bukan sesi seminar untuk parenting sebenarnya, cuma dikasih gambaran saja bahwa mulai dari orang tua sebagai teladan ilahi, ya mereka itu adalah tanggung jawab orang tua, ya kemudian bagaimana setiap rumah seharus menjadi tempat ibadah mungil. Anak saya belajar mengenal Tuhan di rumah. Anak saya belajar mengampuni di rumah. Anak saya belajar mengaku dosa di rumah. Anak saya itu saling belajar, saling memaafkan di rumah. Itu semua jadi rumah. Itu adalah gereja mungil. Belajar firman Tuhan di rumah. Hafal ayat-ayat Alkitab di rumah. Belajar berdoa saat duduk pagi di rumah. Gereja itu adalah bonus, adalah komunitas di mana mereka itu menjadi makin kuat di dalam komunitas itu. Belajar nyembah bersama, belajar bertumbuh bersama dan seterusnya. Next. Jadi gereja harus menjadi agen pemberdayaan keluarga. 5 tahun ini kritis. Makanya saya bujuk terus, ayo gereja bangkit. Benar-benar praktekkan langsung diprogramkan penguatan orang tua sebagai sasaran, sebagai prioritas. Next please. Saya tutup dengan ini, Sunday morning. Oh no, ini udah dirubah slide-nya bro, udah dikirim. Ya, bagaimana? Jadi basically seperti ini. Medan pertempuran kita adalah Senin sampai Sabtu. Itu perayaan. Coba Anda simak. Coba serap. Medan pertempuran selama 5 tahun ke depan, hanya 5 tahun kami ketemu. Itu Senin Sabtu. Yang berkendali atas kehidupan
generasi Senin sampai Sabtu adalah orang tua. Ini keluarga kita. Ini adalah medan pertempuran. Prajurit yang bertempur adalah mama dan papa. Anak-anak belum umur tempur, makanya sering jadi korban. Masuk akal nggak? Anak-anak bayangin aja dulu pakai topong, pakai perisai weapon, makan ini, suruh bertarung dan menang perang gitu. Mereka klong, belum punya pengalaman, belum mengerti, belum bisa melihat anak panah dari mana, belum bisa lihat ancamannya dari mana. Dalam kebingungan, ketopongnya itu berisik di telinganya, dia nggak tahu dia harus gimana. Yang bisa bertarung dan menjadi prajurit adalah mama dan papa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, makanya anak kita laki-laki yang pada akhirnya kalau nggak berhasil, kita lihat mereka menjadi korban. Next please. Oh. Ini yang benar. Ya, ini yang benar. Terima kasih ya, yang benar dikeluarin. Aku jadi apa namanya, kayak pengen mengampuni gitu loh. Next please. Ya, gereja perdagangan keluarga. Orang tua, ya anak-anak. Ya, ini benar. Terima kasih. Next. Nah. Ini saya tutup dengan The Parenting Project. Ini saya bersyukur karena Alpha itu pelayanannya sangat dewasa. Jadi waktu saya kasih tahu saya membuat The Parenting Project, saya terinspirasi itu dari Alpha lagi. Saya lihat Alpha Film Series, saya begitu terpukau. Saya ikutin Alpha Film Series, aduh bagus banget. Kenapa kita nggak kuat tapi untuk keluarga di Indonesia, untuk orang tua? Karena di era kecerdasan buatan yang bisa bersaing dengan kecerdasan ini dan pengaruhnya adalah mama dan papa. Gereja nggak bisa 2 jam dalam seminggu. Yang gereja harus lakukan adalah fokus nguatin mama dan papa supaya Senin Sabtu berhasil. Generasi selamat, kuat, berakar, tunas, menghasilkan buah. Jadi akhirnya kami buat namanya The Parenting Project. Alpha juga punya The Parenting Course. Dan itu beda dengan The Parenting Project. Menurut saya ini adalah pasangan yang cakep. Jalanin The Parenting Course. Habis itu jalanin The Parenting Project sebagai lanjutannya. Nah, The Parenting Project, next please, ini portalnya. Ini ada 11 modul. Kami 4 tahun kerjain ini syuting di Indonesia. Minggu lalu saya mendaki Gunung Rinjani di Lombok untuk modul terakhir namanya Orang Tua Sepanjang Masa. Mendaki Gunung Rinjani dalam badai bersama Yosi Mokalu dari Project Pop dan istrinya Aprila, orang tua yang hebat. Juga James Cole dan istrinya Christy dari Pekalongan, orang tua yang hebat. Kami mendaki Gunung Rinjani, kami sampai kepada puncak, menggambarkan perjalanan setiap orang tua untuk membesarkan dan melepaskan anak sebagai orang dewasa. Jadi ini udah mau rampung selesai, tapi sudah diterbitkan 11 modul. Ini menjadi teladan baik, membangun kedekatan, otoritas orang tua, tangki emosi anak, dan seterusnya. Seksualitas sehat dalam keluarga harus diajarkan oleh papa mama. Kalau papa mama tidak ajarkan, maka TikTok dengan senang hati akan ambil alih. Next please. Go back. Mundur satu. Kurang satu. Slide yang ada QR code. Ada nggak? QR code. Jadi Anda kalau mau lihat The Parenting Project, Anda bisa ke www.theparentingproject.id. Mungkin bisa mundur satu. Nggak ada ya? Yang QR code-nya nggak ada. Supaya gak gampang gitu, supaya ditembak langsung set gitu, nyampe gitu. Set.
Oh, gitu, zoom in di situ ya, pinter ya. The parenting project Cool. ide. ID. Idenya bagus sekali. The parenting project, semua bisa lihat nggak? So, the parenting project dan Anda di situ bisa melihat. Doa saya buat setiap gereja dan buat Anda setiap pasangan mama papa, setiap pasangan suami istri adalah tunggangi medianya Alpha. Mereka kerja Rodi bertahun-tahun siapkan ini. Ini ada di tangan dan tidak perlu dibeli. Dan jangan sampai sesuatu yang tidak dibeli dianggap kurang berharga. Hargailah dan anggap ini adalah harta karun yang dianugerahkan di akhir zaman ini. Tunggangi, segera kita mulai implementasikan. Khususnya bicara buat saya sih mengenai orang tua, karena mereka adalah yang pegang kendali di tengah badai yang sangat luar biasa. Kemarin saya mendaki Gunung Rinjani, di luar dugaan, dari guide, dari porter, semua gak ada yang siap, semua gak ada yang bisa bayangkan kami akan diserang badai. Jadi kami sedang mendaki Gunung Rinjani itu. Kami itu di jam 1 pagi, kami mulai mendaki dari ketinggian 2.400 meter atas permukaan laut menuju puncak 3.740 meter di atas permukaan laut. Jadi itu pendakian yang ekstrim mulai dari jam 1 pagi. Di dalam pasir yang sangat, dua langkah maju, satu langkah mundur. Tetapi waktu kami dihantam badai jam 5 pagi, nggak ada yang bisa terbang. Dalam gelap kami dihantam oleh badai. Lihat tangan di depan muka juga sulit sekali. Dan kami itu jalan itu cuma setengah langkah. Semua balik, semua turun kecuali 6 orang. Hanya 6 orang termasuk saya akhirnya sampai kepada puncak. Tapi saya lihat bahwa ini sangat menggambarkan. Kita sedang memasuki badai, teman-teman. Saya tahu setelah konferensi ini kita akan makan snack, kita akan keluar, matahari terbit, burung-burung berkicauan, kita masuk ke mobil, kita pulang, kita minum teh, kita nyalakan TV, semuanya sepertinya normal-normal aja. But I'm telling you, storm is coming. Badai akan menghantam kita semua. Kita semua gereja akan dihantam badai. Saya itu jalan puncak dalam kedinginan, saya pikir apakah saya sudah berdoa Tuhan jangan sampai saya salah. Saya nggak mau bawa tim, akhirnya kami semua mati. Kan norak banget gitu. Kami melihat hari ini hambanya Pastor Robert Clinton yang bodoh sekali. Mati di puncak Rinjani secara sia-sia. Aduh, saya jatuh di situ, tapi saya pikir, oh Tuhan izinkan. Ada satu orang dari kota Sentarun yang video Gunung Rinjani tiba-tiba dihantam badai. Nanti aku masukin di bonus 11 Parenting Project. Itu tiba-tiba Gunung Rinjani ditutup dengan awan gelap dan dihantam di situ. Dan kami ada di tengah-tengah itu. Saya pikir, oh inilah gereja yang sedang memasuki era badai yang sangat, dan hanya mereka yang fit, mereka yang siap, mereka yang kuat yang bisa bertahan dalam badai ini dan sampai kepada puncak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.